Pengajian yang kedua sekaligus doa oleh pimpinan Majelis Zikir Al-Husnul Manik Nahdlatul Wathon Pancarmanis, Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Jamiluddin Syahid Al-Yazidi 3 SPDI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi ahsanal khaliqin, walhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahbatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dasanekom, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Yang kami hormati dani-dani para tuan guru, para asatidzah wal ustazat, yang yang hormati ayahanda tiang, mami tiang, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang yang hormati jamaah dari Kalimantan Timur dan dari Dompu yang alhamdulillah ada yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran pelunggu kami semua, jamaah semua pada hari ini, pada acara ini tercatat sebagai amal ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, az-zakirin az-zakirat, hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi hari menjelang siang ini, kita semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan iman, sehingga acara tasyakuran kita, acara hulkah majelis zikir kita pada hari ini tanggal 20 Maret atau 17 Sya'ban, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam terus menerus kita sampaikan kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia, membimbing kita semua menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dani-dani Al-Mukarram, para tuan guru, ayahanda tiang, mami tiang yang telah memenuhi undangan daripada majelis kami, dan mungkin ada dari sebagian daripada tamu undangan tumben ke Pancor Manis, dan inilah Pancor Manis itu. Insya Allah kalau pelungguh meminum gula itu di Pancor Manis akan terasa manis, insya Allah.
aing ya bahasa Praia ya, aing ya. Itu lama-lama yang pakai sekali bahasa Praia, aing ya arti nasi ya begitu. Dan juga jamaah sekalian, yang berkali-kali mami kepala itu nyambut selalu mengkoyak perasaan Tiang. Inilah kepala desa yang backgroundnya ustaz gitu ya. Dia mulai dari beliau adalah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tema yang kita buat ini memang request dari Tiang. Jadi panitia Syahid Al-Kandias itu saya serahkan temanya kepada ayah katanya. Akhirnya yang request temanya ini kendaikan juga suami kepala niki ya. Beli juga kiha ya. Alhamdulillah. Kiha jadi kepala. La ilaha illallah. Ini sangat luar biasa sekali. Pernah dulu Bapak Maulana Syekh mengumpulkan abituren yang menjabat jadi kepala desa. Pernah itu mengumpulkan semua murid-murid beliau, alumni Ma'had, alumni Yayasan Hamzah Wadi yang menjabat jadi kepala desa. Dan pada saat itu beliau memberikan ilmu namanya ilmu macan. Itu yang ikuti waktu itu. Semua abituren yang menjabat jadi kepala desa dikasih oleh Bapak Maulana Syekh ilmu macan. Lain ini. Ya, itu. Andai kata ilmu itu masih ada, mending kebelik sumbangan. Oh, dinarak bani berkutik masyarakat. Enak dengan bani demo. Karena kita punya ilmu apa? Karena kalau kita punya ilmu macan, kalau kita baca ilmu macan itu semua kelihatannya marak mayung. Nah itu hebatnya ilmu macan dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Alhamdulillah. Nah, ini request dari dia jemaah sekalian, bahwa memang tema ini kita ambil dari Al-Quranul Karim. Siapa punya kalimat la tayasu min rauhillah, ini kalimat seorang nabi yang ditipu oleh anaknya, dan anaknya yang menipu ayahnya sebagai nabi itu berhasil. Kalau ayahnya seorang nabi mampu ditipu oleh anaknya, apalagi dia ustaz kampung-kampung. Kalau menharap dia jadi pelungkup menipu, ikuiring dan semua benda itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena anaknya seorang nabi toh juga ditipu. Siapa itu? Nabi Allah Yakub alaihi salam ditipu oleh anak-anak dia. Bagaimana penipuannya terjadi? Allah abadikan dalam Al-Quran. Kapan itu? Waktu Nabi Yusuf alaihi salam direnggangkan dari ayahandanya, ditahu oleh saudara-saudara ini bahwa sang Yusuf yang gagah ini akan menjadi generasi pelanjut nubuah ayahandanya. Makanya perhatian dari Allah Yakub so spesial kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saudara-saudaranya ini merenggangkan Nabi Yusuf dengan abahnya Nabi Yakub. Bagaimana caranya? Beliau bawa keluar lalu menenggelamkan Nabi Yusuf di dalam sumur. Waja'u isya'an yabkun, menangislah anak-anak Nabi Yakub ini pulang tanpa membawa Nabi Yusuf. Apa katanya? Wah abah, wahai abahku, wahai abahku, katanya. Nangis dia. Nah terus kata abahnya, kembe aku nangis sana, kembe Yusuf abah, kenapa Yusuf itu? Ini bajunya abah, itu adikku Yusuf. Aku tinggalkan dia di tas-tas perbekalanku, sementara kami ini meninggalkan saudara kami Yusuf. Nastabiqu wa tarukna, kami pergi berlomba-lomba, bermain-main, lalu kami tinggalkan Yusuf.
inda mata'ina, di sisi perbekalan kami ternyata anak kami, adik kami Yusuf dimakan serigala. Di ujungnya ini, di ujung ceritanya ini, anak-anak ini berkata, Abah, Nabi pun juga yang jadi alasan dia kepada pelindung Abah, ente dia sekali-kali satu, wahai Abah. Itu kata anak-anak Yakub alaihissalam. Itu katanya, ini jahat kejaman dengan Tuhan. Coba ya Allah. Nah, ini dalam ilmu tafsir surah Yusuf ini terdapat ilmu jiwa ini. Lamun anak dengan datang nek neman bebara kembek aku nangis, ku nangis menjuluk penipu itu ri. Nek neman bebara aku salah, kembek aku nangis, ai mata doang berhere, ai mata doang berhere. Kembek gamak ka Tuhan. Meni lalu kesedih, meni lalu kesusah ka Tuhan, kembek mangkang. Dah kak jabarak pulang ke Quran nek debai sadu. Dia teman jabarak, wah tak sadu nih kena ini istri penipu ini mau dirumbu ini. Paham ya mau lebih paham belum? Nah, ini cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ulama-ulama tafsir berkata ini ilmu jiwa yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kisah kebohongan anak-anak Nabi Yakub itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Nah, lamun dengan situi berarti jujur ya mencerita meni kakak meni utang ke 7 juta ke Tuhan, lagi nak semenit le papu semenit baru juta, oleh BRI 60 juta, oleh bank yang 7 juta. Aneh lamun kau cerita ke Tuhan desaurang aku alhamdulillah, nek desaurang ke Tuhan sayang. Ini orangnya jujur ini, maka tindakan kita sayang. Bila ada masalah hutang. Nah, ini jamaah sekalian. Paham belum? Maka di ujung cerita yang singkat saja, di ujung cerita suatu saat besok yang akan kasih pelungkup ilmu ilmu jiwa yang ada pada surah Yusuf ini, tapi pada waktu yang panjang sebab yang mau fokus kepada tema pengajian kita saat sekarang ini. Insya Allah besok banyak sekali ilmu politik. Satu di antaranya ilmu politik. Waktu anaknya Bunyamin sang Yakub yang mulia ini ditahan di negeri Mesir, apa pesan Yakub yang mulia ini? Wahai anakku, kalau kamu masuk di negeri Mesir, di perdana menteri yang sangat pemurah itu, waktu Nabi Yusuf itu jamaah sekalian menjadi perdana menteri Mesir, menjadi menteri keuangan di negeri Mesir, itu Nabi Yusuf pertama kali membagikan masyarakatnya BLT. Istilah BLT makin ini kuno bos, kuno. Nabi Yusuf lah yang pertama kali membagikan masyarakatnya bantuan langsung tunai itu. Sampai negeri tempat ayahandanya negeri Kanaan, terdengar bahwa ada seorang menteri keuangan sangat bijaksana dan sangat pemurah, suka membagikan BLT. Itu Nabi Yakub pergi memerintahkan anaknya. Apa kata anaknya? Anakku, kalau kamu masuk di satu negeri, jangan masuk ke negeri itu satu jalan. Kamu jalan timur, kamu jalan barat, kamu jalan utara. Ini juga ilmu intel ini. Ini orang kalau paham ayat Al-Quran ini, dia cerdas sekali dalam ilmu intel ini. Tapi nanti kita bahaslah jamaah sekalian yang mau fokus di la asunir rahillah. Kapan Nabi Yakub berkata begini? Waktu Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk cari Yusuf itu nak. Yusuf itu masih hidup. La tay'asu min rauhillah. Kamu itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Bebek girang putus asa oleh rahmat Allah. Jangan sekalian hafizani wa iyyakumullah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa orang yang tidak disentuh oleh rahmat Allah,
maka dialah manusia yang Allah umumkan dalam Al-Quran dengan kata An-Nas, An-Nas, An-Nas. Kalau orang tidak disentuh oleh rahmat Allah, yang namanya rahmat Allah itu ibu-ibu sangat luar biasa sekali. Yang lebih banyak bahasa Indonesia ini jamaah, karena ada ini jamaah dari Kalimantan, dia tidak paham nanti. Ada jamaah dari Kalimantan, kalau dari Dompu mungkin paham, tapi jamaah dari Kalimantan ini kayaknya kita nonton wayang lalu nasib ini lama. Banyak yang lebih banyak bahasa apa namanya, bahasa Indonesia. Lalu oleh Kalimantan tuh tahu nggak lalu nasib kan, heran kan? Alhamdulillah majelis zikir kita ada juga cabangnya, kita buka di Kalimantan Timur, dan majelis zikir kita sekarang kita di sana buat madrasah di Kalimantan Timur, Sekda Kalimantan Timur sampul ke Pancor Manis untuk membangun madrasah. Kita bangun madrasah, bukan sekedar di Pancor Manis saja, kita bangun madrasah di mana-mana itu kita bangun madrasah. Makanya Mami Kepala tadi bilang ini Pancor Manis ini terpencil, boleh terpencil. Masih doang ingat sambutan beliau di awal naiknya jadi kepala desa, Pancor Manis tidak boleh dimarginalkan, tidak apa-apa. Tapi yang berprinsip seperti prinsipnya Sunan Giri. Prinsip Sunan Giri marah prinsip Bapak Maulana Syekh. Nabi bahasa Bapak Maulana Syekh, dakak nesepi laut bangun madrasah, laut manis ilmu manis pengamalan dan ada durus si tetes marah ampun tetes durus gula. Sama dengan kalau kita buat toko, nggak perlu kita buat toko di ini strategis, ini persimpangan, ini perempatan, bos, nggak perlu. Murah-murah mesti berjuang, ada perkenden datang orang itu. Allahu Akbar. Yang ingin sampaikan kepada pelanggan saya jamaah sekalian, walaupun Pancor Manis itu kecil, mepet sawah, banyak orang terpukau di Pancor Manis. Alhamdulillah. Wa ma adraka ma Pancor Manis. Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, Allah yarham, beliau dalam satu acara berbahasa ini, Hizib Hisnul Manik diciptakan di Pancor Perni dan diwiridkan di Pancor Manis Basel. Dan kita tidak tahu orang tua yang ada di Pancor Manis, alhamdulillah tokoh-tokoh kita di Pancor Manis ada yang datang. Bapak Maulana Syekh pernah meramal dulu besok di Pancor Manis ini akan ada menjadi lampu. Kita tidak tahu apakah lampu itu sudah ada atau belum ada, apakah belum kita tidak tahu itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekalian, walaupun terpencil tempat kita buat madrasah, buat perguruan, lagu manis ilmu kita, manis tata krama kita, manis akhlak kita, manis penyampaian kita, semut pun akan datang. Pancor, jalan menuju Pancor ini kan buntu. Kalau kita doon ke Labuan, itu mentok di Labuan Haji. Jalan buntu, tapi kenapa Pancor dibanjiri manusia? Karena Bapak Maulana Syekh ilmunya manis, amalnya manis, perjuangannya manis. Amin. Nah sekarang kita di Pancor Manis ini kita harus mampu membuktikan bahwa kami Pancor Manis, semua di sini manis-manis semua. Alhamdulillah. Lagu namanya kita berjuang. Bapak-bapak yang ada di Pancor Manis, arah yang berjuang. Di nahrak perjuangan ini lempek doang di nahrak. Bapak Maulana Syekh lain keseher, difitnah sama dengan seperti itu. Sama dengan seperti itu. Jadi kalau ada hanu-hana ini di Pancor Manis wajar. Dan tadi ketua panitia memang majelis zikir niki paling luwih entar rame di Pancor Manis. Lagi sekali
yang tunas maaf kepada masyarakat yang ada di Pancur Manis. Tetapi yang namanya perjuangan itu, yang namanya agama itu kita mau tegakkan, kita tahu sepi-sepi. Memang mana-mana kebala itu ngebang di masjid. Ini bala itu ngebang mana-mana kebala itu ngaji. Mana-mana bala itu ngaji suruh hapus Al-Quran. Dulu jamaah sekalian. Nah ini makanya yang mohon maaf kepada semua jamaah yang ada di Pancur Manis, inilah perjuangan. Benih wah dan perjuangan ini. Jadi kita jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lagi sekali yang tunas ridha, yang tunas ampun maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang ada di Pancur Manis. Baik. Yang lanjutkan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Barang siapa yang tidak tersentuh oleh rahmat Allah, maka orang itu jamaah sekalian, dialah yang disampaikan oleh Al-Quran An-Nas, An-Nas, An-Nas. Ada ulama sangat luar biasa sekali ulama ini. Dia menelaah Al-Quran, mohon maaf sangat yang lupa nama kitab tafsirnya itu. Dia menelaah Al-Quran dari Alif Lam Mim, mohon maaf, dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dari surah Al-Fatihah. Beliau telah dia kaji satu persatu sampai surat An-Nas. Beliau mengambil kesimpulan Al-Quran dari sisi membicarakan masalah akidah, ini dia. Al-Quran bicara masalah perdagangan, ini dia. Beliau simpulkan. Al-Quran berbicara masalah dengan nikah, ini dia. Lamun menurut Al-Quran perintah nikah. Ada yang menjawab. Ini gitu. Ini yang paling dasar menjawab. Perintah nikah. Baru kita surah partai. Lalu ini perintah nikah. Allah. Bu, lamun berbicara masalah Al-Quran, Al-Hadis, dah kak benjak dibani kebani, wah ini bahaya niki. So doang kena sakit nani, belum begitu tidak sami percaya di Al-Quran. Ani jawab. Tidak saduh di Al-Quran niki. Angkat dong, kena tak jawab. Ulang. Menurut Al-Quran, ini sedang nikah. Untuk dengan wah, baik. Ulang. Allahu Akbar. Coba ini aja. Menurut Al-Quran, ini sedang nikah. Kami golkar. Mohon maaf jamaah sekalian, yang request kursi ini karena yang tidak tahan nanjang ini. Ya untuk yang request kursi sebenarnya kalau nanti sekali pulang dulu baru beliau tidak nanjang dalam bertanggung jawab menikah monek ngaji dah untuk yang ini kurang sehat kita untuk yang request kursi. Ya kurang mami deh tapi walau bukan lah bawa kanak iya dengan bawa kursi ayo berkebaran ini yang request ini. Yang request boleh ya harus digibahin padahal yang mesen ini, tapi mohon maaf Pak Niki dia kurang sehat makanya dia pakai kursi ini. Ya boleh semua seolah-olah kayu-kayu bahkan, tapi wala ayahanda yang di belakang yang itu untuk ulama menurut dari segi perdagangan ini dia, Al-Quran ini apa, pernikahan ini dia, muamalah ini dia, pertanian ini dia. Maka ulama ini dari segi binatang mohon maaf ini dia. Maka ulama ini mengambil kesimpulan cuma 3 biji mau kesimpulan. 3 biji tok dia dapat kesimpulan ulama ini setelah beliau menelaah Al-Quran bertahun-tahun, menelaah per ayat, ayat tentang binatang,
dia kumpulkan. Ayat tentang pernikahan dia kumpulkan. Ayat tentang sosial dia kumpulkan. Ayat tentang politik dia kumpulkan. Ayat tentang sejarah beliau kumpulkan. Beliau kumpulkan jadi satu. Lalu pelajari, bang, cuma tiga biji yang keluar dari analisa beliau. Pertama, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang kedua, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang ketiga, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tok enggak mau ulama ini. Coba, makanya yang bahas sekarang. Apa artinya walakinna aktsaran nasi la yashkurun? Akan tetapi terlalu banyak manusia itu la yashkurun, tidak pandai bersyukur. Kedua, kesimpulan ulama ini, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia itu terlalu banyak yang tidak mau berilmu pengetahuan. Tiga, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi manusia itu terlalu banyak yang tidak mau beriman. Ini kesimpulan ulama. Di antara Quran yang satu bungkul 30 juz itu, ini isinya berbicara tentang manusia. Siapa manusia yang tidak bersyukur? Dia yang tidak disentuh oleh rahmat. Siapa manusia yang walakin aktsaran nasi la yu'minun? Manusia yang tidak disentuh oleh rahmat. Siapa mereka? Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka manusia yang tidak disentuh rahmat. Sebenarnya dari jamaah sekalian, kita rugi dari manusia ini. Sangat rugi. Belum ini Allah berbicara masalah manusia, berakhir ayat masalah manusia si jali tukang goda. Coba, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang suka menggoda, membolak-balikkan sudur manusia, yaitu dari jin dan dari manusia. Itu kena dikira manusia doang berbicara dalam Al-Quran, bukan goda manusia. Saya goda pelunggup, ibu apa berari semangat. Saya selama ini manusia. Bapak saya goda pelunggup nikah apa baik ibu. Kau pecah-pecah sebejauh saya goda ndek nuah goda kus anak kamu apa milik inak beli anak-anak beli aku amak beli anak-anak amak inak dia manusia. Anak disuruh anak di jamaah mama disuruh melari sebembeng berhari malah ada belum ada benda nih jamaah mama sekirang hanya manuk petelur belum suruh berhari tidak ada. Makanya jamaah sekalian, manusia ini amat sangat ruginya. Belum ini di dalam Al-Quran berbicara masalah rumah tangga, paling akhir itu rumah tangga yang tidak bagus, jelek, dan yang berumah tangga itu manusia. Mana itu? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Ini kan rumah tangga Abu Lahab ini tidak bagus itu. Subhanallah, tidak bagus jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, manusia di dalam Al-Quran itu Allah simpulkan ternyata manusia doang epe kemilik, manusia doang nyedak, manusia doang dek mele beriman, manusia doang dek mele bersyukur, manusia doang dek mele berilmu. Itu kesimpulan ulama. Tapi wahai manusia, la ta'asu min rauhillah, jangan kamu berputus dari rahmat Allah. Cari rahmat Allah itu. Walaupun rahmat Allah itu ada di ujung langit, ada
ada di ujung bumi, silahkan cari siapa yang memegang rahmat Allah itu. Siapa yang memegang rahmat Allah itu? Wahai jamaahku tercinta yang dirahmati oleh Allah, bukan sembarang manusia dikasih izin untuk memberikan penulung sami ilmu agar mendapat rahmat Allah. Kalau engkau tidak dapat rahmat Allah, engkau termasuk orang yang la yashkuru. La apa? Baik. Yang bicara satu persatu. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Manusia itu terlalu banyak mereka tidak bersyukur. Lihat janji Allah. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Coba bagus-bagusan tentang la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambah nikmatku. Coba, bukan Allah berfirman kalau kamu bersyukur aku kasih kamu pahala, mana kamu yang perlu Renjani? No, bukan. Pemahaman yang kedua, wala in kafartum, kalau kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, tunggu azabku sangat pedih. Ulama berkata begini, kenapa Allah tidak berkata kalau kamu kufur dosamu seperti 7 petala langit dan bumi? Kenapa Allah tidak berbicara masalah dosa kalau berbicara masalah syukur dan kufur? Kenapa? Begini ya mas sekalian, kalau orang kufur nikmat itu langsung Allah sikat di dunia. Yang angkat ke permukaan bukti mereka yang kufur akan nikmat Allah. Satu, itu di negara Timur Tengah ada seorang anak kaya sekali. Anak ini dia seorang pengusaha, nama sekalian. Dia seorang pengusaha kaya. Lalu di belakang rumahnya ada ibunya masih sehat, tapi sudah tua lah, umur 60-70 tahun. Pas dia pulang dari toko, si anak yang kaya ini jauh putih susu. Mohon maaf ibu-ibu, mulai diarang apa aku nih? Dia tersinggung. Mau di apa? Entah aneh sih deh lah ya. Ini berat tersinggung ibu-ibu ya. Mau di apa? Sengaja dong, bisa terima ketuaan. Itu dia bawa satu lamun bahasa tengah para perasaan yang satu jam ini ya, lamun bahasa Pancor manis tundun, satu tundun bahasa tengah menitang marah bahasa tuan guru sone harus tahu bahasa kemarin. Kau kan orang belajar bahasa kau, belajar bahasa klien, enggak tahu bahasa tengah diiring-iring gitu doang. Ini bahasa satu belek ya, ngedeng-ngedeng mau belum kan hari kena. Hati yang lanjut yang sekarang dia beli puntik susu satu jam satu tundun itu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Ya Allah kini senina ilbang air puntik ini pisang ini dibawa ke pondok. Ya Allah ina sekolah ini serius kebaik bijian sebelang puntik langan apansa. Kan ada apansa bu? Apa ada apansa? Ada mobil ya. Sebulan kebaik Avanza mau apa? Pul ini kilangan Avanza. Pul satu jam itu matang semua, tidak ada apa boleh. Dia lepas dari pondok di dapur. Dia ganti baju. Istrinya buat air. La ilaha illallah. Tanpa ngomong 1 2 3 4 pola ke pul ini kisi. Ina ini pola ke pul ini. Bungkel loh. Lah bebana wah menantu si juiten nih keteman dia nih kalau dia kumpul belum sini datang la ilaha illallah datang saya tidak syukur nih pengusaha ini ini pirang sahur larang pirang
ireng. Ini jadi ireng gak macam deh. Nah itu ini anak langsung lain ibu niki kayaknya baru baik setengah lalu telur apa pundik susu niki la ilaha illallah si dorong nak iya iya si kebeli saya ketiwi nak lepas pakai tiran pundik sholah pundik susu main angkat telur angkat kakak tapi suruh kakak si nomah hina baru baik si lukis ya aras pelang mudorong ke ina subur dedek tama lamun ina isi tama de pondok dedek tama lamun tama de pondok ina ngenek izin de menantu si juwi teh menit tangge dedek ngene la ilaha illallah wah baik kita lagi baik kan dia mau sebelum ini kita dia serius si bapak-bapak yang ini jadi kemudian akhirnya dia dorong ibunya sambil dia rebut itu pisang di tangan ibunya. Subhanallah, ibu ini jatuh terik oleh leleah niki ruk ibu niki ya mau kena menu tulang manu ini yang tulang manu ina ini coba ya mau kena menu dedek akan puntik ini ke kepala jatuh ibu ini turas kayak ibu niki si terebut puntik si sepelang niki baik dia si anak bu lepas. Akhirnya ibu niki bangun nangis balik kaya ibu saya kaya sebulan kemudian si anak ini sakit karena niki sakit aneh tadinya penyakit mambu berawal oleh penyakit seleseh. Nah ini seleseh ini benar seleseh itu bahasa Arab salasah. Nah ini doang kalau penyakit sejarah penyakit seleseh kan apa sejarah penyakit seleseh salasah mbe aku kena salasah jamaah sekalian sebenar penyakit seleseh ini penyakit piak-piak dak akan jadi seleseh lagu kenem doang sulit selap tunggu salasah jadi mampu hati-hati aja jamaah sekalian sakitlah anak ini sakit lama-lama penyakit mampu akhir seninan dia tegemesang si seninan meninggal dunialah anak ini pas dia meninggal dunia anak ini dalam keadaan mampu nek narak dengan bani sentuh jenazahnya saking baunya jenazah jasad si anak ini sampai 2 bulan teralurang dek kemakaman si masyarakat ngonek-ngonek tekakan awak ke anak niki si pegang. Nah jamaah sekalian yang ingin sampaikan kepada penonton wahai anak-anak semua kita selaku anak syukuri orang tuamu syukuri dirimu tentang kau dilahirkan dari darah dagingnya kau keluar dari gelangnya doang biar gelang dalam keadaan telanjang dia telah berimamah dia telah bersongkok waktu mengenjak dinat sebut orang koding segera mana-mana kekelor puntik darah sikit kedorong baik ke pangeran sampai ngalak ini jamaah sekalian anak yang la yashkurun dia tidak bersyukur kalau kau tidak bersyukur wahai anak kepada orang tuamu inna azabi lasyadid azabku aku kasih kamu di dunia dulu di akhirat itu lain bos di akhirat lain itu lain jamaah sekalian makanya kalau orang yang dikasih nikmat oleh Allah ayo syukuri dia nikmat dan orang tidak mampu dan tidak bisa bersyukur kalau tidak disentuh oleh rahmat sulit dengan bersyukur jamaah para lebih murah-murah dengan bersyukur orang-orang bersyukur itu sulit sekali paham ibu? Paham? Ya. Coba yang rindu terhadap zikir belum coba la ilaha illallah
akan tetapi katanya sebahagian besar manusia itu, sebahagian besar ini tidak mau dan tidak mampu bersyukur. Maka yang mampu bersyukur itu adalah orang yang disentuh oleh rahmat Allah. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, walaupun engkau menipu aku, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tapi bertaubatlah kepada Allah dan jangan pernah putus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini yang ajak jamaah, ayo kita bersyukur. Syukur itu harus dirayakan. Di antara semua sifat-sifat tasawuf yang digemari oleh ulama-ulama tasawuf, syukur, sabar, tawadhu, qanaah dan lain itu yang dirayakan itu cuma syukur saja. Dinara dengan hari ulang tahun kesabaran, dinara itu. Hari ulang tahun tentang kesyukuran saja. Ini ada kasus juga menarik sekali kasus ini. Itu di negeri Mesir. Kasusnya ini di negeri Mesir. Ini di zaman ulama kontemporer. Ada seorang dokter spesialis perempuan, tabibun nisa. Seorang dokter spesialis perempuan. Pokok segala macam model penyakit dengan Nina, mulai oleh batuk dengan Nina, men dengan Nina, mencret dengan Nina, haid dengan Nina, weladah dengan Nina, penek dengan Nina, itu dokternya tabibun nisa, dia itu spesialis perempuan. Orang ini di kota itu sayangnya ya mas kalian, hafizani wa iyyakumullah, dia kalau terkesilat berawat, si tabib ini seketika sembuh, si canggih alat. Nah, ada seorang perempuan miskin sakit, lalu pesilat ke tukang obat niki, dokter ini apa jawabannya? Kalau saya itu diundang berobat, terima di rumah, dan saya harus dikasih emas 10 gram sekali berobat, bro. Kamu 10 gram pirajin 10 juta piranya 10 gram, bu. Pira-pira wage. Ini orang tabib ini, dokter ini kalau diundang berobat, dijemput, dikasih emas 10 gram, diantar balik. Tapi obatnya luar biasa sekali, bu. Langsung sembuh. Nah, ada seorang perempuan miskin sakit orangnya. Akhirnya dia mau pesilat dokter ini, dia mau undang tabib ini di narak cepen. Akhirnya dia jual anaknya, pakaiannya, kata riwayat di dalam tarikh itu sampai kasur jual, simbut jual, pokok si bau pendatang dokter yang spesialis ini. Akhirnya dokter ini bisa didatangkan. Lalu jual nanti gelas, piring, jembung, mangkok, meja, kursi, sampai yang dia jual apa? Spring bed-nya dia jual. Pokok sih mau keobati si dokter yang spesialis ini. Lama kelamaan jamaah sekali baru datang dokter Niki. Pas datang dokter Niki, dia obati orang miskin ini sembuh. Lalu dokter ini pulang. Pas 2 bulan kemudian dokter Niki sakit. Cara sakit aneh. Cara sakit dokter Niki. Dia sakit lagu nek nara apa-apa sakit, cuma sakit mambu. Mambu apa? Mambu kelelep. Wajar itu mambu kelelep, lagu lihat sakit kan? Mambu kelelep itu. Ya, aneh. Baru datang dia mambu. Lalu kandek sakit nggih. Lunas. Nah, bapak mampu belum? Bapak aja yakin deh mampu. Yakin deh bapak-bapak yang deh mampu. Kenapa? Rajin mandi. Ibu-ibu jago rumah mandi ya. Hah? Kan selalu dengan lalu ngantar doang sedikit begitu. Kenapa ya begitu-gitu? Ini batur misalah darah ya begitu-gitu. Dulu dan cukup nih. Kita lanjut ya. Ini orang ini jangan sekalian sakit mampu.
lama sakit mampu, langsung seninan dia dengar bapak dokter niki si mampu sampai kalau dia dikasih makan sekop di situ juga angin sekopan piring udah jauh jarak jauh sakit. Akhirnya saking parah penyakitnya dia dibuatkan rumah di bawah tanah. Kata tak ulama tarikh, sampai tahun ini, sampai detik ini, rumah si dokter itu paling antik di negara Mesir. Sampai hari ini, rumah yang paling antik arsitekturnya adalah rumah bekas dokter di bawah tanah, diungsikan di bawah tanah. Marah bubut yang tak berbalik di bawah tanah. Itu dokter yang paling pandai mengobati soal perempuan dan mati dalam keadaan bau. Istrinya pun tidak berani mendekat. Ini apa sebabnya? La yashkurun. Dikasih ilmu oleh Allah tapi tidak bersyukur. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, perkara yang paling besar dalam hidup ini syukur. Yang ulangi, perkara yang paling besar dalam hidup kita bersyukur. Ancaman Allah tidak main-main. Kalau kau syukur, aku kasih kamu tambahan. Tapi kalau kamu ingkar dari nikmatku, kau kupur dari nikmatku, so azabi dasyari, aku akan hukum kamu di dunia dan aku akan hukum kamu di akhirat. Semua ini anugerah Allah jamaah sekalian. Majelis ini anugerah Allah. Kita syukuri. Alhamdulillah. Bagaimana kita jangan mensyukuri majelis ini ada kumpul seperti ini, tidak ada lain yang kita bahas adalah kecuali ilmu ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Apa kata lagu itu? Hisnul Manik ini telah ada, menyeru insan yang lupa dosa untuk ingat yang kuasa. Ingat zikirnya ya Allah ya Tuhanku. Ini majelis zikir ini sudah ada. Ayo syukuri majelis ini. Bagaimana kita cara mensyukuri? So, jamaah sekalian, kita sudah berumur 22 tahun. Kalau kita tidak syukuri nikmat Allah adanya majelis tempat kita ibadah ini, inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat besar. Azab Allah sangat pedih jamaah sekalian. Dan syukur itu dia mampu marak niki model kumpul bareng marak niki model kalau tidak atas azas rahmat Allah. Alhamdulillah. Bagaimana orang bersyukur? Itu ulama berkata syukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan penciptaan rahmat itu. Kau diberikan mata, tujuannya untuk melihat, ya pakailah melihat. Kau diberikan hidung, tujuan Allah memberikan hidung untuk mencium istrimu, jangan kau cium kambing. Allahu Akbar. Nirun macam tong kadu kali irus di tengah langan. Dunia jamaah sekalian, kau dikasih kaki, pakailah kaki itu untuk jalan. Menuju masjid, jalan menuju madrasah, janganlah kau jalan menuju GP. Jadi rekam apa di GP? Gara-gara pelunggu. Apa arti GP? Gara-gara pelunggu. Wahai tukang muabalak-balak sepi hultah mandi niki jamah kedua lain. Gara-gara pelunggu dia TV GP G dan V. Gara-gara pelunggu GP duit turis datang. Gara-gara pelunggu lagu alhamdulillah dia bau kena si gara-gara Tuan Guru Muhyiddin beliau datang ke Pancor Manis. Alhamdulillah. Angkat Tuan Guru yang memiliki gedeng di bagian selatan, di sana PR pelunggu besar. Engkau harus bisa berbahasa Inggris dan bisa mendakwahkan turis. Kalau itu di bagian Renjani ini yang tidak turis datang, paling tiru datang.
Belum yang tuan guru yang punya madrasah di bagian Mandalika itu, you must can speak English. Kamu harus bisa berbahasa Inggris karena jamaahmu datang dari Australia, dari Australia. Itu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang kedua, wahai manusia, engkau berada dalam walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kau manusia sedikit sekali mau berilmu kepada Allah. Ini efeknya manusia, kita luian abot, kita tidak mau menjadi orang yang berilmu. Dan orang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi orang berilmu kalau engkau itu tidak disentuh oleh rahmat Allah. Berarti Nabi paling mahal menurut ceramah yang ini. Nabi paling mahal. Nah, balik di ujung cerita, di ujung ceramah yang kasih penunggu niki kunci gembok untuk meraih rahmat itu. Dan rahmat itu di mana? Mungkin sahara di bawah tembokan, atau mungkin sahara di dompet, atau sahara di dalam jilbab, atau sahara di bagasi mobil. Nanti kita cari. Lamun di tembokan ada para, dia di dalam ATM. Ibu di dalam jilbab nanti ada gudu. Terakhir 20.000 ya Allah. Baik, yang lanjutkan dulu. Walakin aktsaranna, ini ulama pakar tafsir ini jamaah sekalian, berani menyimpulkan Al-Qur'an yang 30 juz dari bab A, bab C, bab D sampai bab, semua bab dirumuskan jadi satu. So dia rangkum menjadi 3 kesimpulan Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini kena kita kena nas ini kena Nasrullah, Nasruddin ya. Lagu Nasrullah Jauhara. Selama manusia berstatus sebagai annas, sungguh kau aktsaran nas la yashkurun la ya'lamun. Maka kalau kamu ingin menjadi nas, menjadilah kamu orang yang menjadi nas, yang berubah menjadi nas yang memiliki iman kepada Allah. Amin. Wahai manusia, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sedikit sekali manusia yang, mohon maaf, banyak sekali manusia itu tidak mau berilmu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, berilmu itu penting, sangat penting sekali. Beramal tanpa berilmu itu sama dengan berenang tanpa kaki dan tanpa tangan. Lalu narang ditui ingat, lihat bodohnya ngoncer, apa jari mikirin, batu ketelak lunas. Makanya jamaah sekalian, kalau kau ingin beramal, berzikir, berwirid, beristighfar, berilmu, pelajari dulu. Makanya majelis zikir ini, kita sama membuat majelis zikir ini, jangan kira majelis ini sedang la ilaha illallah, la ilaha, ada ilmunya, ada ilmunya. Tetapi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ilmu zikir ini bukan sembarang tempat kita buka. Kalau kita sudah masuk kepada ilmu zikir, banyak macam ulama mempelajari ilmu zikir ini. Sebab apa jamaah sekalian? Kalau orang sudah berzikir, beda perasaan nek desida Allah Ta'ala, beda perasaan, beda perasaan jamaah sekalian. Ada yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat luar biasa cinta. Apa sebabnya? Zikir yang beribu-ribu dalam hatinya. Ada hamba Allah yang pecemburu, 100% pecemburu, sangat cemburu. Kenapa dia cemburu besar? Karena dalam hatinya bakat ada yang disebabkan banyaknya zikir dalam hatinya. Ada ulama juga jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, dengan menek langsung penek niki batu silon penek jari emas, en penek salon niki langsung salon niki jari emas, en penek selinan jari emas. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Ada ilmu zikir di dalam angan. Ada ulama juga jamaah sekalian, teduh ulama ini diramuni tekenan basong, tekenan macam
si umat aduh jeluan anak jari suka jari kena bapak kan pun kena basong si dengan sumpah si dengan kan ada orang apa kata-kata ulama ini, wahai anakku, andaikan abah punya uang berpuluh-puluh juta, siapa yang memanggil aku anjing, siapa yang menghalangi dakwahku, niscaya aku kasih dia uang. Kenapa beda anak ini dengan ayahandanya? Ayahandanya itu jamaah ahlu zikri, ahli zikir. Makanya waktu zikir diamalkan berbagai macam kondisi batin manusia. Makanya butuh ilmu. Kantik orang berzikir sekalian, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demen mau termasuk telu ke pokok kiai, la ilaha illallah zikir kiai anak niki jak. Paham jamaah sekalian? Kita harus berilmu. Apa? Kita harus berilmu, dan engkau tidak bisa berilmu kalau tidak ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau pergi ke pasar. Imam Junaid langsung berdaya ke iblis. Iblis ini beli roti. Dia bilang beli roti iblis, pun kaken roti niki beselontek ke warung tanpa busana sekali, sampai busana walaupun ada sebuah benang melontar sekali iblis. Bahasa Imam Junaid, la ilaha illallah laknatullah ina pepuru nih. Apa puru? Uling iblis apa yang milih dua coba uling dari Imam Junaid. Apa yang milih dua nyurak sih dia. Kenapa kamu begini? Yoi meleng. Enggak saya sih. Berayu uling iblis nih. Kata Imam Junaid, kenapa kamu begini? Kamu tidak punya malu. Ini orang beribu-ribu orang di pasar kembali melontar. Ya, wah bismillah gitu ini. Malu saya sudah habis, wahai Junaid. Tidak ada ulama pun yang aku malui, yang aku takuti di zaman ini. Jadi apa ya takut? Saya gelila, kamu gelila. No, ini Imam Junaid almin iblis, ternyata iblis berbahasa Inggris. No, katanya. Malu belum gue makan lila, sorry. Kata siapa? Iya, ceritaan iblis. Akhirnya Imam Junaid tertarik terhadap jawaban iblis ini. Mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidaklah dia seorang wali. Allah izinkan ketemu dengan iblis. Makanya orang-orang yang ketemu dengan iblis itu kelas walinya tinggi. Bukan sembarang orang ketemu dengan iblis. Bukan sembarang orang kalau dia tidak menjadi wali besar, dia tidak berdaya kancing iblis. Kenapa jamaah sekalian? Dia mampu berdaya kancing iblis belum? Berdaya kancing iblis. Iblis dia milih. Apa kata iblis? Kasih menurut jamaah tinggi dia ngambil, kenyalakan berdaya kancing aku. Dia anak iblis sekolah SD yang begolo-golo SD masalah itu melakukan aku nih iblis. Ternyata anak buah iblis tidak perlu iblis goda itu. Anak buah sekolah-sekolah TK nih goda. Aneh hukum tian ini melalui jadi mak nih melalui jadi mak. Sama sekalian. Nah, itu. Lalu kata iblis apa katanya? Wahai Junaid, sungguh aku tidak ada yang membuat aku malu di abad ini, di zaman ini. Ulama-ulama yang aku takuti, yang aku malu dengannya ulama itu semuanya sudah meninggal dunia. Yang ingin sampaikan kepada ulama sekelas Imam Junaid yang karomahnya amat sangat luar biasa, luar biasa dan terlihat si iblis melondang zaman iblis di Imam Junaid. Apalagi belum bebas iblis tidak. Tidak ada pindah si iblis kepengen nyamak kental si iblis. Angga aneh jamaah sekali dek bisa lalu aneh jamaah baik. Menua keras hati jamaah. Iblis doang ini. Rumusnya kalau kau benci asma Allah, kalau kau benci syiar Allah, iblis dah.
minal jinnati wan nas. Iblis itu terdiri dari anak buahnya golongan jin dan golongan amak nas. Ada nama nas. Mohon maaf, ada nama nas. Niki manusia hati niki. Mari bahasa Inggris nih, serintang juga niki, mohon maaf niki. Ada nama nas. Mulai ngomar sama kakek niki. Kita lanjut ya. Pada saat itu iblis sudah kocak, sudah melondang jamak di neraka tidak. Pada zaman Imam Junaid. So, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berilmulah engkau. Berilmulah engkau. Maka semua persoalan-persoalan ibadahmu engkau akan pahami ibadahmu sendiri. Percuma berzikir 1000, maka naik berobok jadi kalau belah. Apa dengan zikir 1000? Kembek harus 1000. Kembek baca ya Latif 129. Ini orang hikmah yang punya pembicara. Kita harus berilmu. Antum tidak zikir jok macam manis no. Ini tuh ngintak teh melang seker baos. Jelamer wirid katanya. Itu orang tidak tahu. Luna jamaah sekalian tidak tahu. Ibadah ini butuh apa? Butuh ilmu. Ibadah ini butuh ilmu. Maka di dalam majelis zikir ini ada kajian-kajian kitab Al-Hikam, ada kajian-kajian tasawuf, ada kajian-kajian fikih supaya ibadah kita nampang tepat. Nah ini jamaah sekalian. Dan mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu syarat sebab kau bisa menjadi orang yang berilmu adalah engkau harus disentuh oleh rahmat Allah. Paham? Oke, yang beranjak ke nomor terakhir. Nomor terakhir. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Betapa besar, betapa banyak manusia, tetapi manusia itu la yu'minun, tidak mau beriman. La ilaha illallah. Tidak mau apa? Tidak mau beriman. Manusia itu tidak mau beriman. Syarat sebab kita beriman apa jamaah sekalian? Rahmat Allah. Rahmat doang jamaah sekalian. Iman itu paling mahal jamaah sekalian. Iman itu paling mahal. Itu yang teringat kembali kepada pembohongan yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Yakub itu. Di ujung ayat dia berkata begini, wahai Abah, kami telah membohongi Abah. Sungguh yang menjadi Perdana Menteri yang sangat terkenal di Mesir itu adalah Yusuf, anak Abah. Dulu saya beralasan kepada pelunggu, wahai Abah, Yusuf itu dimakan harimau, dimakan serigala. Ternyata tidak Abah. Aku lempar Yusuf dalam sumur dan Yusuf pun diambil oleh orang, dijual ke negeri Mesir. So akhirnya di negeri Mesir Nabi Yusuf berhasil dengan karya politiknya, dengan karya takwilul ahadisnya, dengan karya ilmu-ilmunya. Sekarang Nabi Yusuf nadak menjadi Perdana Menteri Menkyu negeri Mesir, Menteri Keuangan Mesir. Anak Abah itu katanya. Terus sekarang apa maumu, kata Nabi Yakub menginginkan anak-anak ini, wahai Abah, mintakanlah ampun aku kepada Allah. Tunasa ampun dari sisi Allah Taala. Ada yang kita maafkan, nggak maksud dari sisi Allah Taala. Nabi jawaban Nabi Allah ya, saufa astaghfir lakum. Wahai anakku, aku akan memintakan kamu ampun, wahai anakku. Nah ini ayat yang bijaksana jamaah sekalian. Lamun tele anak jari, bija jari pelumbuh, wah nyedak 7 miliar, wah sedak kepeng, inak irit lanjang disengker ceko, ampun dan maaf, maafan. Lunas, mobil Avanza sandang, mali kita beli ras sandang, diesel sandang, sertifikat balik sandang. Kan si terlalu anak ya Allah, kan terlalu saya amat kan si anak. Lalu amat dia menilalu ke tele. Coba amat ulang-ulang sejarah hidup. Wah memang ajakin papung lain, cuma lalu kejual diesel bira dalam dijajah papung lain. Diesel papung itu dalam sandang angkat kembali sedang papung ini.
Nah, itu jamaah sekalian itu Allah agak lama telah anak jari biji jari berkacalah kita pernah telah lagu-lagu itu selaku dengan kawan si mama ini tua telah pacu mun telah anak ina lain nuras saya lain nuras ina lain nuras jamaah sekalian tapi tidak yang kebelian keriu di si kebutuhan di bawah kalau bilang mama HP dulu. Nah, ini jamaah sekalian hafizani wa iyyakum. Nah, siapa mereka? Apa kata Nabi Allah Yakub? Baik anakku, aku akan memintakan kamu ampun. Ini orang dekat dengan rahmat Allah. Keluarga Nabi Yakub ini orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka apa? Mereka mau kembali memperbarui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Orang yang tidak mau berilmu, orang yang tidak mau bersyukur gara-gara dia apa? Gara-gara dia itu tidak dapat rahmat Allah. Nah, sekarang B rahmat Allah. Penutup pengajian. Rahmat Allah itu jamaah sekalian. Innallaha, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah qarib, sangat dekat rahmat Allah minal muhsinin, kepada mereka-mereka yang muhsinin. Ternyata rahmat Allah itu arah oleh dengan muhsinin. Sai muhsinin iki jamaah tahu berberuan bermemodel. Orang yang muhsinin itu jamaah menikah pada urin biwe kaca urin ate. Itu orang muhsinin itu. Pada urin ceramah di pegawaian orang muhsinin itu langsung berjual orang muhsin gelas niki beli ke haji 1 juta nah nane kejual lagi 1.100.000 ini penjual muhsinin namanya saudagar yang muhsinin bila haji gelas deh Pak Ustaz baru dengan laku ini haji 6 juta Malik mau harga haji 5 juta baru doang 6 juta dengan rega padahal darah baik dengan rega. Ini orang yang kazibin, pembohong ini. Orang yang muhsinin itu jamaah sekalian, orang yang jujur. Kak Tuhan lunas kepeng penuh itu padahal dompet narak penuh itu di. Ini suami yang tidak muhsinin. Pas kalau mandi dorong ke dompet, la ilaha illallah 2 juta keras-keras kepeng padahal baru ternyata gak tanda kepeng penuh mau dibuat belum pas kalau mandi udah dorong dompet 2 juta la ilaha illallah ih kepeng 2 juta dah kamu yang penuh tuh udah tahu ya akalannya masuk mama. Nah pas balik dari rumah dari jadi ketuan kan nih kepeng 2 juta di narak ini berkenal saya PKPN lupa dengan kayak di teman nih di teman terbuat doang Pak Guru lah kalau di rokok akal ini suami yang tidak muhsinin kalau tidak dapat rahmat Allah. Kalau kau memang sudah beriman kau sudah berilmu tetapi jangan harap kau bisa bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Hari kan enggak berurusan kampung kanwa kamu 500 lalu ya kan bisa utang ini gama berutang doang karena korup gama hari lasik ya padahal kepeng iki 400 ojokina 100 simpen ina dong lain kan ini istri yang tidak muhsinin nyocok ke pedang rumbu ya Allah Bahan sekalian, ini istri yang tidak muhsinin, jangan harap kau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muhsinin itu siapa? Orang yang pada unin anen, pada unin diwe kaca amen. Ini jamaah sekalian. Orang yang muhsin itu juga apa? Orang yang muhsin, kalau ada orang yang muhsin itu sifatnya pada unin suara di unin anen, pada dakwah di ceramah di kelakuan. Yang nomor 2, orang yang muhsin itu orang yang muda pria, murah asik, murah iber. Itu orang muhsin itu.
kemurah pria, ya Allah, lelah, marah narik meriah, enggih, karena datang renggiak mari, enggih, karena aneh lah, datang renggiak ya, lokal mari barang ngome, ide ngome, wah kemodok kali lemahat lain, aku ngome mah, ide ngome, si mam, oh kau suami yang muhsinin, datang renggiak seninan, seluruh ke betul lah, alhamdulillah. Ini orang dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham jamaah sekalian? Ada Al-Quran ini. Sulit tak muhsinin itu? Angkat dong, kena tapi jawab. Sulit tak? Sulit. Menjadi pemimpin yang muhsinin, subhanallah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak ada niku-niku. Yang baik, baik bos. Yang jahat, jahat bos. Yang muhsinin ini sulit dikalahkan oleh siapapun niki. Muhsinin itu azimatul kubra. Muhsin itu sifat muhsin itu azimatul kubro, azimat yang sangat besar. Muhsin itu yang sekalian diceritakan yang tadi bahwa kalah tak Nabi Yakub oleh anaknya, zahirnya kalah tapi ending akhirnya beliau menang. Kenapa? Karena beliau orang yang muhsinin. Bagaimana menangnya? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, 30 tahun beliau berpisah dengan Yusuf alaihissalam. Pas ketemunya anaknya sudah menjadi perdana menteri, tanpa Nabi Allah Yakub masukkan perguruan tinggi, tanpa Nabi Allah Yakub kuliah. Di ujung akhirnya Nabi Yakub ketemu dengan Nabi Yusuf, anaknya sudah menjadi menteri keuangan negara Mesir. La ilaha. Ini kemenangan Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu adalah orang yang muhsinin. Dapat kerjaannya ajarin si anak kan sabar bayarnya. Dulu jamaah sekalian, lebih baik menunggu didik dia, ajari dia bagaimana itu orang-orang yang muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang mana? Orang mana? Muhsinin. Sifat orang muhsinin itu cuma dua. Satu, pada ulin raos kacecaren. Yang kedua, mudah tiba. Mudah apa? Mudah tiba. Alhamdulillah.